saya ya Pak Ustadz. Mm-mm. Itu Isa Al-Masih itu berasal dari bahasa Aram. Tetapi ketika digunakan di dalam bahasa Arab, diterjemahkan istilahnya, itu digunakan Isa. Sebenarnya itu bahasa Aram, artinya begini, ketika bahasa Indonesia juga kan ada itu apa istilahnya di bahasa asing yang diindonesiakan seperti itu. Kalau Bukan ditinjau begitu, pun dari bukan begitu, Bang. Bang, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu bahasa serumpun. Bahasa serumpun. Saya kasih contoh begini. Ya, contoh begini. Orang Jawa Tengah, bagian Jawa Tengah yang timur sana, itu misalnya ah, Suparto gitu kan, Suparto. Itu nanti kalau di bagian Jawa Tengah yang ya, ngapak jadi Suparta. ya, ya, Nah, ya, oke, ya oke, kan? oke. Misalnya Karno di Sunda jadi Karna dia. Nah, cuma konsonan saja, Bang. Ya, Tapi itu tidak merubah arti. Yang berubah betul itu dari kata Iso menjadi Yesus. Wah, ini jauh melencengnya jauh, Bang. ya, karena kalau Yesus itu banyak disebut ya, kalau bahasa Inggris Jesus kan seperti itu kan. Ah, Ada juga yang dalam bahasa lain Yesua Al-Masya kan seperti itu. Itu bahasa apa? Bahasa artinya kan bukan Yesua tergantung. Al-Masiyah, Bang, bukan itu. Yesua Jadi Hamasyah. ya, Yesua Hamasya ya. Artinya Ah, kan setiap orang, setiap suku itu mengucapkannya dengan cara berbeda kan. betul, Meskipun itu nggak masalah. Contoh begini, di Indonesia kita kan apa? Di Malaysia jadi apa? Di Padang jadi di Rio jadi iya, apa? Begitu saja itu, Bang. Itu hanya masalah konsonan itu. iya, iya. Satu lagi Pak Ustadz, gini Apa Pak itu? Ustadz, kalau setahu saya di Al-Quran ya, istri itu diperbolehkan sampai 4 kan kalau nggak salah nih, betul atau nggak Pak Ustadz? Betul, Bang. Itu kalau bisa berlaku Betul kan? adil. Iya, ya, oke, oke. Jadi kalau setahu saya Nabi Muhammad itu beristri lebih dari 9 kan atau 9 berapa tepatnya saya nggak tahu. Tapi istilahnya lebih dari 4 kan Pak Ustadz. Tapi Ya apakah itu ada namanya, juga ayat di dalam oh Al-Quran? gini. Itu kan ada kekhususan. Ada kekhususan, Bang. Hah? Misalnya ini saya kasih tahu ya. Ketika lampu merah, siapapun itu harus berhenti. Tetapi presiden Ya. tidak kenal namanya lampu merah. Ada kekhususan. Pernah lihat ada rombongan presiden lewat lampu merah dia berhenti? Tidak ada. Oh, Iya, iya, itu iya. ada Berarti kekhususan untuk pemimpin tersendiri. Satu lagi misalnya Nabi Muhammad, sholat malam itu hukumnya wajib. Kita umatnya sholat malam hukumnya sunnah. Jadi ada kekhususan tersendiri. Hari Sabat itu tidak boleh ngapa-ngapain bagi umat. Tapi bagi Yesus dia boleh mengobatin orang, apa namanya, metik gandum di ladang orang. Coba, sama kan? Ada kekhususan tersendiri. Jadi jangan disamakan antara peraturan umat dengan peraturan pemimpin. Jangan disamakan. ah, sebenarnya kalau Yesus tadi seperti Pak Ustadz bilang kalau di Alkitab itu, kenapa kemarin itu kan murid-muridnya yang mengambil gandum kan ketika mereka lapar. Di situ kan mereka jelaskan juga, Yesus jelaskan bahwa sebetulnya ahli-ahli Taurat itu juga melakukan kegiatan, mereka hanya munafik gitu. Jadi artinya diketekankan di situ bahwa kita boleh melakukan sesuatu tetapi yang bermanfaat kalau kita baca perikopnya itu ya Pak Ustadz. Loh, sekarang kita jangan baca perikop, Bang. Baca aturannya. Hari Sabat itu tidak boleh ngapa-ngapain. Nyalakan api tidak boleh, bekerja tidak boleh. Kan begitu. Anda lihat di dalam kitab Keluaran 31 ayat 14 deh. Kalau nggak salah di situ, seingat saya itu. Nggak boleh menurut hukum sekarang. Menurut hukum nggak boleh ngapa-ngapain hari Sabat itu. Nih ya, saya bukakan kitab apa ya? Kitab Keluaran seingat saya. Keluaran 31 ayat 14 sampai 17 ya kalau nggak salah.
haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh 6 hari lamanya boleh 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari berhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Nah, Yesus melakukan pekerjaan, mengobati orang dan sebagainya. Kenapa nggak dihukum mati? Karena ada peraturan khusus. Iya. Oke? Clear ya? Iya, oke Pak Ustadz. Di situ clear, di situ clear. Jadi kenapa? Maksud saya begini, Pak Ustadz tadi mengatakan kan kekhususan untuk Yesus itu kan, di situ kan. Tetapi kalau kita baca di Perjanjian Baru ya, disitulah hukum bahwa Yesus merubah hukum itu. Di ayat itu 7 ayat itu mana, kalau nggak Bang? salah. Matius 12 ayat 6. Matius 12 ayat 6. Oke, kita baca ya. Oke. Matius 12 ayat 6. Sebaiknya sebentar ya Pak Ustadz, saya lihat dulu ya. Iya, mulai ayat 6 lah. Oke, sampai ayat 8 ya, karena di ayat 9-nya beta peringkop itu ya. Aku berkata Iya. kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya? Iya. Iya. Hmm. Itu Karena anak manusia itu bukan Yesus merubah, Bang, bukan. Nggak ada Yesus merubah, karena kalau Anda lihat di Matius 17 Matius 5 ayat 17, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Hukum Jangan Taurat. Maksud saya gini Hukum- Pak Ustadz. Oke. Maksud saya kita dapat poinnya dulu dari Matius 12 ini ya. Maksud saya begitu. Artinya kalau kita langsung melompat ke sana, kita kan belum dapat di sini isinya. Jadi ini kan ada ayat ke-8. Kita tadi kan sampaikan ayat ke-8 kan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat katanya. Jadinya anak manusia di sini, kalau menurut saya ya, anak manusia di sini adalah Yesus, adalah Tuhan atas hari Sabat katanya. Artinya Yesus yang mengatur hari Sabat. Jadi dia mengatakan secara tidak langsung di sini bahwa hukum yang dibawanya itu sudah boleh diberlakukan karena dialah Tuhan atas hari Sabat. Kalau saya baca di sini ya. Bukan begitu, Bang. Ini ada kekhususan untuk Yesus. Untuk lainnya tetap hari Sabat, dia tetap harus mengkuduskan hari Sabat itu. Makanya Yesus ngomong, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi, Bang. Iya, tetapi di sini Pak Ustadz, kalau kita baca ya, itu kan di ayat pertama disebutkan bahwa waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sebenarnya di situ kalau dikaitkan dengan Ulangan 23 ayat 25, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi di situ diperbolehkan, kalau hanya untuk makan itu diperbolehkan. Cuman orang-orang apa di sini, orang-orang Farisi di sini melihat kesalahan itu. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya Yesus juga enggak apa istilahnya, enggak melakukan sesuatu yang salah. Artinya dia tetap mematuhi itu kalau kita lihat di sini ya. Ayat pertama itu kalau Anda baca Ulangan 23 ayat 25, di situ ada disebutkan seperti yang saya bilang tadi. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh. Jadi artinya di situ kalau hanya untuk sekedar makan, kalau pakai tangan kan hanya sekedar makan itu Pak Ustadz. Tapi kalau dengan mengayunkan sabit itu artinya kan udah untuk dijual lah, untuk Itu kegiatan ulangan berapa? Ulangan 23 ayat berapa tadi? 25. 25, oke. Ya. Apabila engkau melalui kebun ini, sahabatnya di mana ya?
Nah, itu anu aja Ustadz Sugi, itu Bentar, ini diambil hari, sahabatnya di mana ya? ya diambil harinya aja. Harusnya Iya. kalau memang ada diperbolehkan, itu harusnya hari Sabatnya ikut di situ. Tapi Iya, di karena sini hari nggak ada hari Sabatnya tidak ada. Sabatnya. Hmm. Iya. Nggak ada, Bang. Jadi jangan dicampur ini, Bang. Maksud saya begini Pak Ustadz, kenapa ke situ kita bawa? Artinya di sini Yesus menekankan bahwa kalau hanya untuk sekedar kegiatan seharian untuk makan, minum, semua orang udah pasti melakukannya. Apakah mungkin di sini orang-orang Parisi itu tidak memasak nasi di rumah? Apakah mereka tidak mengambil nasi, mengayunkan nasi ke mulutnya seperti itu? Jadi artinya di sini dilihat bahwa orang-orang Parisi ini hanya mencari-cari kesalahan murid Tuhan Yesus. Begitu. Terus di ayat nomor 8 ini, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya kalau kita baca di situ, anak manusia ini adalah Yesus sendiri, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadinya artinya dia yang memutuskan segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Kalau kita ayat 8, begitu. Iya, setahu saya Sabat itu harus berhenti, termasuk dia harus puasa, Bang. Jadi kalau Anda bawa ulangan 23 ayat 25 nggak nyambung. Sabat itu puasa orang Yahudi, Bang. Ini kan dibaca di situ. Tetapi Nah, Yesus ulangan. berkata kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana yang masuk di dalam rumah Allah dan bagaimana mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Jadi Itu di situ Sabat kan bukan. Itu Sabat bukan. kenapa Yesus mengatakan itu? Berarti mereka melakukannya ini artinya mereka itu melakukan sebuah kesalahan, Pak Ustadz. Di sini Yesus membuka hukum baru kalau kita lihat. Meskipun murid-muridnya itu mengambil bulir-bulir gandum itu, mereka hanya untuk makan. Jadi Nah, ini kan bukannya ada hari Sabat itu harus puasa. Gimana sih? justru inilah yang dibukakan Yesus di sini. Yesus di sini ada Anda lihat mempermasalahkan murid-muridnya, mengatakan bahwa murid-muridnya salah. Loh, saya tidak menyalahkan murid-muridnya. Justru dari awal tadi saya katakan Yesus melakukan itu karena ada kekhususan untuk Yesus. Kan itu awal yang kita bincangkan, Bang. Yesus itu bisa tidak mengikuti apa perintah itu. Aturan itu bisa. Ada kekhususan di situ, Bang. Sama seperti Nabi Muhammad menikah lebih dari 4. Itu kekhususan. Demikian Iya, iya. juga Yesus. Itu yang saya maksud, Bang. Iya, iya, iya. Tapi maksud saya begini Pak Ustadz, kalau di perikop ini kita lihat jelas di ayat ke-8, itu dia menuliskan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia yang membawa hukum atas hari Sabat. Jadi sebenarnya kalau kita ikut kata Pak Ustadz tadi, murid-muridnya itu melanggar hukum Sabat. Artinya kan ketika mereka memetik di ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Artinya mereka di sini sudah melakukan kesalahan di hari Sabat, kan seperti itu Pak Ustadz. Bukan Yesus sebenarnya kan? Gini bentar. Kata Yesus apa tuh anak manusia Tuhan di hari Sabat itu jangan diartikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan. Maksudnya dia itu berkuasa di hari Sabat itu. Nah, di dalam konteks ini orang yang itu kan sebenarnya tuan atas hari Sabat, bukan Tuhan itu, dari kata kurios. Ya, bukan teos di situ. Nah, manusia itu tidak mungkin dia itu Tuhan. Karena dalam Bilangan 23 ayat 19 Tuhan bukan manusia. Tapi kok Yesus ngomong Tuhan anak manusia Tuhan atas hari Sabat, maksudnya dia itu berkuasa. Di hari Sabat itu dia punya kekhususan itu. Gitu loh, Bang. Nah, sama contoh begini, Musa juga dijadikan Tuhan. Bukan berarti dia Tuhan sang pencipta, artinya dia itu wakilnya Tuhan, begitu. Dia artinya Tuhan bagi Firaun kan Bang, kan dijelaskan di situ. Kamu adalah Tuhan bagi Firaun dan Hak adalah nabi. Oh iya, berkuasa atas Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi Tuhan itu kan artinya yang berkuasa, kalau dalam bahasa Arab itu Rob. Nah, Rob ini tidak harus selalu menuju kepada Tuhan yang maha besar, bukan. Ya, misalnya tuan rumah itu bisa dipakai dengan kata apa namanya Rob.
roh bisa dipakai di situ juga. Tapi yang Tuhan itu sendiri itu kan apa namanya tidak bisa pakai kata kurios. Kalau itu kepada Tuhan langsung ya, itu kan biasa disebut dengan kata theos. Nah, manusia biasa, siapapun itu tidak bisa memakai kata theos untuk penyebutan. Tetapi yang bisa pakai kata kurios. Dan kata kurios ini bisa dipakai untuk Tuhan, tetapi kata theos tidak bisa dipakai untuk manusia. Begitu, Bang. Nah, di situ pakai kata apa itu? Ternyata pakai kata kurios. Nah, kurios di situ apa maksudnya? Memang Yesus itu punya kekhususan di hari Sabat itu. Kalau orang lain dihukum mati, Bang. Begini, iya Pak Ustadz. Tapi begini, itu kan yang melakukan hal itu sebenarnya murid-muridnya kan, bukan Yesus kan? Ya, termasuk Yesus lah. Makanya dia berkata tuh anak manusia Tuhan di berkuasa di anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Dia yang Tuhan berkuasa dia, itu, oke. yang merubah itu kuasa Ya, dia. maksud saya betul. Ada kekhususan. Betul. Tetapi aturannya ini kan murid-muridnya yang melakukan, bukan dia. Aturan kalau murid-muridnya kan tetap dihukum. Kecuali tadi Yesus yang melakukan, itu bisa kita bilang dia punya kekhususan. Oke, itu Yesus. Tetapi ini kan murid-muridnya, bukan Yesus kan? Artinya kan tetap nggak bisa disamakan. Artinya Yesus kan nggak melakukan kesalahan di hari itu. Nah, kan di situ kan murid-muridnya juga sedang berjalan-jalan di ladang gandum itu bersama-sama dengan gurunya yang di Yesus. Jadi apa yang dituduhkan kepada muridnya itu juga termasuk kepada gurunya. Gitu. Coba baca dengan baik, ya kan? Di situ ya itu seperti Iya, apa yang kan. Ustadz Sugi sampaikan bahwasanya ada kekhususan terhadap para nabi yang dimana para nabi ini mempunyai pengecualian gitu loh. Ya, spesial bagi para nabi. Sebenarnya dari tadi ini kalau Anda bisa mencerna dari apa yang Anda baca dan penyampaian dari Ustadz Sugi itu dapat Anda cerna dengan baik, maka akan jumpa di situ. Ketika Anda mengatakan Iya. orang-orang Saya- Yahudi mencari-cari kesalahan, sebagaimana hari ini Anda pun mencari-cari kesalahan nabi kami. Nah, sekarang to the point saja, brother. Daripada Anda ke sana kemari yang pada akhirnya kita debat kusir, mari kita tunjukkan mana yang benar atau yang salah menurut Anda dan yang benar menurut Anda. Mari kita buktikan. Jadi itu the point sajalah. Kan pada awalnya Anda juga sudah mengatakan bertanya tentang bagaimana Nabi menikahi istri lebih dari 4. Nah itu sudah tendensinya sudah nampak, brother. Jadi to the point saja. Apa yang ingin Anda keluarkan unek-unek itu, lontarkan saja melalui lesan Anda. Nanti kami akan membantah dari segala sesuatu apa yang menjadi tuduhan Anda apabila mana itu tidak benar. Oke, silakan. Kalau soal tendensi, saya bukan mengarah ke situ ya Pak. Ini jujur, saya bukan mengarah ke situ. Tetapi begini, maksud saya, entah, saya kan nggak tahu Al-Quran. Saya itu hanya sekilas, tadi saya screening ada di situ kan. Saya hanya mau tahu, apakah atau memang betul ada ayat seperti itu. Kan mungkin saja ada ayat yang menyatakan kalau Nabi boleh lebih dari 4 gitu. Saya nggak ada tendensi kemanapun. Saya hanya ingin tahu saja, sekedar ingin tahu. Karena saya tadi melihat bahwa Muslim boleh mempunyai istri sampai 4. Itu pun kata Pak Ustadz tadi, kalau mampu berlaku adil, kan seperti itu. Begitu, nggak ada cara lain. Saya cuma mau tahu itu aja. Jadi mana tahu ada memang ayatnya. Jadi itu kan Nabi nggak melakukan kesalahan kan gitu. Kalau memang Nabi punya kekhususan gitu maksud saya. Ya, sebenarnya kalau kita baca di ayat 4 ini jelas kok ya. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutnya, kecuali oleh imam-imam. Nah kan ada pengecualian di situ, Bang. Berarti kan ada kekhususan, hukum itu tidak harus berlaku kepada seluruhnya. Ada kekhususan. Bahkan di Indonesia ini saja ada kekhususan. Contohnya saya kasih contoh tadi itu. Jokowi, presiden ya, bukan cuma Jokowi, itu nggak terkena namanya lampu merah, itu nggak kena dia. Ada lampu merah bablas.
Tetapi secara normal, kalau kita ada lampu merah bablas, jadi tilang kita. Makanya saya katakan pemimpin punya kekhususan. Jangan disamaratakan. Intinya itu. Nah, di ayat 4 juga mendukung apa yang saya katakan. Kecuali oleh imam-imam. Berarti imam mempunyai peraturan tersendiri yang berbeda dengan para jemaatnya. Selesai. Clear dah. Nah, contoh lagi. Di dalam kitab Keluaran kan, di 10 hukum Taurat itu kan salah satunya dilarang mengingini keledai saudaramu. Yesus mengingini keledai orang. Gimana tuh? Oh ya, di situ memang sebenarnya kalau kita cari yang ketika Yesus mengatakan bahwa di situ nanti akan ada keledai yang tertambatkan seperti itu ya Pak Ustadz ya. Kalau di situ memang itu Yesus mengatakan bahwa itu untuk melengkapi nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Tapi Kan punya seperti orang itu kan. Tapi punya orang kan, bukan punya Ya, Yesus betul, kan. betul. Itu punya orang. Ya sudah. Nah, sementara Ya, di punya Perjanjian Lama orang, dilarang mengingini lembu, keledai, ya kan? Dilarang mengingini keledainya orang, dilarang. Tapi Yesus kok malah mengingini keledai orang. Bisa enggak terkena hukum ini? Sebenarnya gini, kalau kita baca, kalau yang Pak Ustadz bilang di Ulangan itu maksudnya mengingini kan menjadi milik kita kan sebenarnya kan. Artinya ketika kita mengingini keledai itu, kita menginginkan itu menjadi milik kita. Itu yang dilarang. Tetapi kalau istilahnya kalau Yesus itu tadi kan hanya sekedar meminjam itu kan. Oh, kalau minjam harus dibalikin dong. Mana ayat dibalikinnya? Kan nggak ada. Ya, itu kalau dibalikin lagi Pak Ustadz, Alkitab itu udah berapa ribu ayat gitu. Lah, itu aja udah. justru sekitar seharusnya itu berapa ayat. ditulis, Bang. Supaya tidak timbul fitnah. Seharusnya ditulis di situ. Karena habis cerita itu selesai. Nggak ada, saya baca dengan baik, tidak ada indikasi bahwa keledai itu dibalikkan. Nggak ada. Ya, jadi Ya, saya memang nggak ada, nggak berani betul. berasumsi bahwa keledai itu sudah dibalikin, nggak berani. Udah ya, clear masalah Ya. itu apalagi. Ya, berarti maksud saya begini Pak Ustadz. Berarti itu tadi meskipun nggak ada ayat, karena itu kekhususan untuk Nabi ya. Ya kan? Berarti Ya. di dalam Al-Quran ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad boleh beristri lebih dari 4 ya Pak Ustadz. Boleh, boleh. Iya, maksud saya ayatnya ada Pak Sebenarnya Ustadz. Maksud kalau saya- kita bandingkan Bang dengan nabi-nabi yang lain, itu Nabi Muhammad istrinya paling sedikit. Coba bandingkan dengan Salomo. Salomo berapa? 1000. Nah, Iya, iya. iya Nabi Kalau- Muhammad itu paling sedikit. Ya wajar lah. Namanya juga Iya, sebenarnya, saya tadi nggak mempermasalahkan mau istri berapapun sebenarnya kayak itu kan nggak masalah. Yang saya tekankan tadi di situ berarti sebenarnya karena di Al-Quran ada tertulis kan, kecuali tadi ada tertulis di Al-Quran boleh umat boleh beristri lebih dari 4, ya nggak masalah. Tapi itu yang saya mau tanyakan hanya segitu aja. Berarti ada kekhususan untuk Nabi meskipun tidak tertulis kan gitu Pak Ustadz. Itu untuk Nabi Muhammad ya. ya iya, udah pasti namanya pemimpin punya kekhususan tersendiri. Ya, ya. Oke, sekarang satu lagi Pak Ustadz. Ini bukan tentang Al-Quran. Tadi saya dengar siapa itu? Bu Blokir Permanen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kalau kita melihat ini kan diskusi, saya pun pengen tahu dari mana sisinya menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya udah. Ah, Ah. ya, Justru maksudnya saya ingin bertanya balik. ya, ya. Ya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Pada sisi mana Yesus Ya, ini oke. bisa dikatakan Tuhan, Bang? Justru saya membaca Bible Tapi bertahun-tahun sebelum itu tidak menemukan sisi ketuhanannya gitu. Iya, ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Ustadz ya, Sugi Kristologi ini. Baru ini saya ketemu orang Muslim yang santun Pak, betul. Betul, baru ini saya diskusi. Kalau saya tergantung, saya tanya Bang. pun hal itu. Ya, kalau saya tergantung. Kalau lawan saya penghujat, wah saya lebih kejam lagi. Tapi kalau yang saya hadapi baik, santun, ya saya santun. Tergantung siapa yang saya hadapi.
gitu ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Saya buka dulu ya Pak Ustadz. Berarti kenapa Yesus disebut Tuhan kan gitu? Menurut saya kan gitu. Kan gitu dulu Pak Ustadz. Jadi kalau di dalam kekristenan itu, di dalam Kejadian 22 ayat 18, Allah sudah menjanjikan kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku ini. Itu yang pertama, itu nubuat pertama tentang kelahiran juru selamat. Yang kedua lagi di dalam perjanjian lama nubuatannya itu, di dalam Mazmur, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Dan di ayat 28-nya itu, ini ayat 27 dan 28, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan yang memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi dasar itu dulu di perjanjian lama Pak Ustadz. Itu makanya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mengingat nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama ini. Iya. Dan di perjanjian baru, sedikit Bang, itu ayat yang Anda sampaikan itu kok nggak nyambung ke Yesus. Kapan Yesus itu menjadi raja bangsa-bangsa? Kapan? ya, oke. Saya buka dulu ayat 28 itu ya. Sebenarnya itu nggak lengkap saya bacakan tadi. Kejadian 28. Kejadian 22 ayat 28 itu. Sekarang gini aja Bang, untuk pembuktiannya itu, kan Anda tadi ngomong pada sisi mana Yesus itu bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika Yesus ada di dunia ini, sisi yang mananya kah yang bisa mengindikasikan dia itu Tuhan? Nggak usah ke perjanjian lama, nggak usah. Langsung ke Yesusnya aja. Oh. Nah gitu, biar enak. Iya, Pembuktian, oke. langsung pembuktian. Oh sisi ini loh, Yesus itu Tuhan. Nah begitu. Nah, kalau yang pertama, kalau yang di Alkitab Pak Ustadz, cuman Isa atau Yesus ya. Isa yang pribadi yang suci dan sempurna. Artinya di dalam Alkitab menyatakan bahwa dia itu adalah manusia tanpa dosa. Di ayat mana itu? Bentar ya, saya ambilkan ayatnya. Di Alkitab loh ya. Kalau di Al-Quran Iya, beda di lagi. Alkitab Pak Ustadz. Iya di Alkitab. Di Al-Quran ada juga ya Pak Ustadz. Ya. Tapi di Al-Quran pun ada disebutkannya Pak Ustadz bahwa Yesus itu, Isa itu tanpa dosa ya. Ya dia memang tidak disentuh setan. Tetapi kalau di Bible Yesus disentuh setan. Iya. Maksudnya Tahu disentuh, ayatnya? dicobai Pak Ustadz. Nah iya kan dia dibawa ke bukit, dibawa ke bumbungan bait Ya. Allah itu kan dibawa Bang. Tidak mungkin Yesus itu merangkak sendiri manjat ke bait Allah itu. Bumbungan bait Allah kan enggak. Ya tetap digendong, tak dibawa, gimana caranya? Atau Yesus yang naik sendiri ke gunung sana kan enggak. Itu kan dikatakan dibawa di situ. Anda baca di dalam Matius 4 itu. Baca aja di situ. Ini samanya Pak Babang ini mau kemana sih? Enggak. Pembuktian Yesus Tuhan Bang Andi. Buktikan pekerja. Seharusnya yang Anda tunjukkan itu bukti itu pekerjaan yang dilakukan Yesus sehingga dia ini layak dianggap Tuhan gitu loh. Yang ingin saya inginkan itu. Biarin aja nggak apa-apa. Yang saya inginkan itu. Iya, saya heran kok membuktikan Yesus Tuhan. Mestinya itu membuktikan tuh Yesus Tuhan. Cari pernyataan Yesus. Jangan cari di perjanjian yang lama. Cari di mana? Cari dia loh. Bukti dia Tuhan ya. Oh ini loh datanya begini. Yesus yang ciptakan alam semesta. Nih datanya. Yesus yang menciptakan Adam. Nih datanya. Itu loh. Tapi yang lu bawa aneh-aneh gitu loh. Justru membuktikan Yesus itu manusia. Gimana sih?
Aneh Ya loh kan cari orang-orang. tebengan Bang Andi, mau nebeng kemana lagi? Membuktikan Yesus itu Tuhan, mestinya jangan dibuktikan dia menjadi manusia. Dipersulit, diputar kemana-mana. Dengerin dari tadi, apa sih giliran gue ngomong dikit kabur. 15 tahun saya itu debat dengan Kristen meminta bukti Yesus Tuhan itu yang mana. Bang Andi kok sering noise sih sekarang sih? Noise ya? Kok Coba enggak? dikecilkan aja anunya Bang, loop speakernya itu, apa namanya, speaker aktifnya itu. Kayak saya ini kan nggak pakai ini, nggak pakai speaker aktif, pakai headset. Ya udah, Kalau coba. pakai headset nggak noise. Tes. Nah itu udah nggak noise tuh. Ya, belum ada orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dari yang dia lakukan. Belum ada. Selamat malam, selamat datang Daeng Dado. Selamat malam, Bunda Perman Ya. apa Bunda Anda dari Perawan Kristen ya? Permanen? Daeng Dado ini Kristen ya? Iya. Iya. Iya Bang Andi. Saya kan nanya dia. Daeng Dado Kristen apa bukan? Selamat malam, Bunda Perawan Permanen. Dia nggak denger gua. Coba gua bahasa Bugis. Daeng Dado, apa agama tak? Ya, selamat malam, Bunda Permanen Perawan. Mencret bener, dia nggak denger gua. Daeng Dado, Anda dari Kristen atau dari Islam? Ya, selamat malam, Bunda Perawan Permanen. Ini Kristen, tapi Kristen dia itu menghujat. Enggak, kita nanya dia tuh. Jangan dijawab yang lain. Kita nanya dia. Artinya apa? Kalau kita tanya dia ngomong lain berarti kupingnya itu isinya ada coro. Ya, selamat malam, Tadi kan Permanen nggak Perawan. nyambung kan? Kita tanya dia selamat malam terus. Yang bilang sore siapa? Ya udah Iya. malam. Iya, selamat malam, penghuni surga, Bunda Perawan Permanen. Apa sih? Turunkan Aku kurang ngerti. Ada juga orang gila. Kamu Kenapa sih pada cinta gila ya sama semua? aku ya, Daeng. Kamu suka sama aku ya. Nah, itu. Terus namaku aja kau Itu sebut-sebut. Oh, Sengaja namanya tuh. Bunda ya, Bunda Perawan Iya, Permanen kamu ya, penghuni suka sama surga. aku. Kamu suka sama aku. Ah, buang aja lah ke Iya. laut. Sekarang gua dibawa makan tai sapi. Ayolah oten-oten. Dialog dengan baik dengan saya. Saya jamin tumbang. Tapi kalau hujat-hujatan kau menang deh. Tapi kalau dialog pakai data tumbang. Ayo naik sih. Selamat malam Pak. Agama Anda apa? Selamat malam. Kenapa ya nggak ada orang normal ya? Disengaja Saya itu Bang tidak Andi. tidak menemukan di dalam Bible Yesus dikatakan suci tanpa dosa. Nggak ketemu. Mana ada ayat dikatakan Yesus suci tanpa dosa? Nggak ada. Di Al-Quran ada. Nah, tapi kalau dikata dia yang tidak tahu dosa telah dibuatnya menjadi dosa, itu ada. Tapi tadi Kalau sama Alfiandi takut, orang takut diinterogasi. Itu lewat itu yang hotel yang itu yang sering diskusi itu. Mana tadi namanya? Siapa? Siapa namanya tadi? Si Putra apa bukan? Tapi tadi kita merasa ada sedikit manfaatnya ya. Diskusi sama orang yang kurang pandai bahasa Indonesia, Bang Juma dengan si Rudi Simamora itu mantan nabi. Topiknya apa, jawabannya kemana-mana. Tapi endingnya adalah ya ada yang bersyahadat. Waduh, ini murid saya naik nih. Frans? Halo semua, bagaimana kabarnya?
Baik. Nah ini dia. Naik Coba juga. Frans kamu kalau naik di sini tuh langsung Yohanes 17:3 bahasa Arab. Silakan diulang dulu. Waduh, maaf Bang Bro, saya masih masak nih. Ulang dulu ini perintah dibilangin lu. Jangan-jangan kau Saya lupa. lagi di dapur ini. Aku lagi di kamar, saya lagi di dapur. Ya di dapur juga bisa ngomong. Mana sih lo? Bunyi apa? Yohanes 17:3. Iya, bunyinya apa? Ya itulah Kagak syahadatnya Yesus. Saya ada syahadatnya Yesus. Saya kagak hafal. Iya, asyhadu alla ilaha illallah itu loh. Oh. Mana sih lo? Coba. Oke. Sekarang apa nih? Memang saya tidak percaya, bukan tidak percaya sih juga. Memang saya mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan, memang ya. Tapi ya, saya punya keimanan lain selain tidak mengakui Yesus gitu sebagai Tuhan. Ya udah kau ucapkan dulu itu. Pertanyaannya, kenapa sih Bung Karno menyematkan dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Itu pertanyaannya. Karena mereka semua Muslim paham bahwa Tuhan itu esa berdasarkan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Jadi di sanalah sumber dari segala sumber ke Pancasila itu. Surat Al-Ikhlas nomor berapa, Bro? Kul huwallahu ahad. Hah? Pertama lah. Kul huwallahu ahad. Al-Ikhlas Katakanlah bahwa Tuhan itu esa. Al-Ikhlas nomor 1 ya. Ayat, nomor kau ini Nomor merubah-rubah kau ini. ayat. Iya Beda. kan saya kan lagi masak. Nanti habis masak baru kita lebih dalam lagi gitu ya. Kalau Bible nomor, kalau Al-Quran ayat, karena di dalam Al-Quran sendiri ada kata-kata ayat itu. Bukan masalah nomor, masalah ayat. Kalau emang bener di Al-Quran itu ditulisnya Tuhan itu Allah yang esa. Nah, itu berarti orang-orang Kristen seharusnya tidak boleh syirik kalau ini adalah negaranya Al-Quran gitu. Kamu ngomong apa sih Pras kok tambah Bingung saya. Saya rasa itu dari kesyirikan gitu. lama-lama gue Mungkin juga ya. jengkel sama kau Ini kan- Pras. Nah, Lama-lama gue lepas sendal lo ya. izin saya Ini menjawab. bukan statement aku, Bang Bro. Ini hanya pendapat gitu, pendapat. Nah, Karena ya, memang faktanya di Alkitab tidak ada disebutkan Yesus itu Tuhan. Bahkan dia pun tidak menyebut dia Tuhan. Walaupun dia pernah mengaku sekali. Tapi ya itu kan hanya pada masa beberapa hari atau bulan atau tahun saja gitu. Oke. Ada bro, saya yang jawab setelah- ya. Saya yang dulu. jawab. Setelah dia terangkat ke surga, dia tidak pernah sama sekali menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Betul. Mas itu. Nggak usah kemana-mana kinya. Biarin aja dia ngomong oce. Jadi masalah esa itu kan dahulu ya, para ulama menuliskan itu untuk deklarasikan. Itu pada zaman dahulu orang-orang itu tidak tahu esa yang Tuhan yang Maha Esa itu artinya satu, itu dahulu orang tidak tahu. Bahkan Kristen yang belum pernah mendengar perdebatan ya, pada zaman ini sekalipun orang-orang Kristen yang tinggal di pelosok-pelosok sehingga dia tidak tersentuh oleh internet menyangka bahwasanya esa itu artinya kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan saya sendiri dahulu ya menyangka bahwasanya esa itu adalah yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang tahu bahwasanya esa itu satu itu setelah maraknya adanya perdebatan lintas agama ini saja orang-orang Kristen itu tahu. Kalau dahulu orang Kristen itu tahunya bahwasanya esa itu artinya Maha Kuasa.
Tuhan yang Maha Esa disangkanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan yang Maha Satu tapi yang Maha Kuasa. Itu. Jadi memang itu trik ya supaya tidak menyakiti umat beragama lain pada zaman itu ya, dibuat oleh para ulama. Nah, itu memang lalu disetujui. Itu apa namanya itu Akhi Andi? Apa namanya? Aduh, error lupa saya. Ini ya, apa namanya? Piagam Jakarta ya, Akhi ya. Ya, Nah, itu. Piagam Jakarta itu kan tadinya bukan Tuhan yang Maha Esa sih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi Terus kalau Allah setiap Subhanahu umat Islam diwajibkan untuk menjalankan syariatnya, kalau nggak salah begitu sih. Akhirnya disuruh dirubah itu. Nah, kalau dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka diperkirakan akan menyakiti agama-agama lain ya, akan membuat ketersinggungan, maka diubah dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan Maha Esa ini disangka orang Kristen ataupun orang Hindu dan agama lain itu Esa itu artinya Maha Kuasa itu. Sekarang saja orang Kristen itu tahu bahasanya Esa itu satu. Dulu mana tahu. Gitu. Itu pun bagi orang-orang yang sering mendengarkan debat-debat lintas agama ini dengan maraknya debat lintas agama. Kalau tidak, orang Kristen masih ibarat kodok dalam tempurung, koak tapi tidak tahu dunia luar. Gitu. Oke, monggo silakan. Silakan Bang Andi, muridnya digarap. Frank, buka mute-nya Frank. Iya, tapi saya masih jadi tadi saya tidak terlalu menyimak. Saya masih masak betul. Sudah kewer. Lu masak apa sih, lu bunyi-bunyi masak tikus? Ya begitulah Bang. Iya, nanti ya. Noise banget, sakit. HP-mu kenapa sih? Oke. Nanti habis masak baru saya lanjut fokus. Oke, mantap. Oke. Mana di mana anak kambing saya. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan ini coba naik. Oke. Ya, Pasti salah. Selamat malam, agama apa? selamat malam. Saya agama Kristen. Oke, pasti salah. Silakan. Oke. Saya boleh bertanya sama Pak Musa? Oh, dengan senang hati, silakan. Oke. Itu Tuhan yang Maha Esa itu gimana itu Pak Musa? Maksudnya? Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Tuhan hanya satu. Menurut Tuhan Yesus hanya pun satu. demikian. Karena Yesus sendiri berkata Tuhan itu satu. Bapak Kristen atau gimana Pak Musa? Oh, Islam ya? dahulu. Sekarang ya, sekarang Oke. sampai. Kenapa di Al-Quran itu ada kata kami? Oh, kami, cocok nih. Kebetulan nih kalau ada yang nanya, ini paling suka saya. Iya. Dalam disiplin ilmu orang Arab ya, dalam adat istiadat orang Arab, ketika mereka mempunyai power, mereka mempunyai kekuasaan, maka mereka akan berkata dengan kalimat nahnu, dengan kalimat kesombongan bagi mereka karena mereka merasa mempunyai kekuasaan, dapat mengatur segalanya. Lalu ketika Allah berkata dengan dalam Al-Quran menandingi perkataan-perkataan orang-orang bangsa Arab kala itu ya dengan kalimat nahnu, sebagaimana orang-orang Arab berkata dengan kesombongannya selalu berkata nahnu apabila mana mereka mempunyai power
mempunyai kekuasaan. Demikian Allah dengan kesombongannya menandingi mereka agar mereka pun tahu bahwasanya manusia itu bukanlah apa-apa selain daripada Allah Sang Maha Pencipta. Maka Allah pun ketika berkata-kata, oleh karena powernya, oleh karena kekuasaannya, maka Allah pun berkata dengan kalimat seperti orang-orang Bani Quraisy itu mengatakan, yakni nahnu ataupun kami. Apa yang hendak ditanya lagi, bro? Oh, berarti kami itu bukan jamak ya? Bukan. Kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kami itu kan kami itu kalau dalam bahasa Indonesia kami itu berarti merujuk ada beberapa orang. Oke. Dalam grammar kosakata bahasa Arab itu tidak dapat diserap dengan sempurna. Grammar dan kosakatanya itu tidak dapat diserap dengan sempurna dalam bahasa Indonesia. Ketika dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kami adalah yang sifatnya jamak menurut bahasa umumnya, itu sebenarnya memang kurang pas. Tapi itulah yang mendekati. Karena memang ketika orang-orang Arab itu sendiri ketika berkata-kata dengan kekuasaannya, dengan powernya, maka mereka akan berkata dengan kalimat nahnu itu kalimat nahnu ataupun kami karena powernya. Jadi kalau dikata di dalam bahasa Indonesia itu diartikan bahasanya itu nahnu, dalam disiplin bahasa Arab dikata itu jamak, ya salah. Boleh saya tambahi? Oke, silakan. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Karena untuk memahami suatu bahasa itu tidak bisa pakai standar bahasa kita. Apalagi yang kita pahami adalah bahasa Arab. Tentu mempunyai budaya tersendiri. Contoh saja di tempat saya, orang Riau, Melayu Riau, ya. Anda tanya ke seluruh Melayu Riau, mereka itu kalau menyebut kata aku itu menggunakan kata kami sebagai bentuk apa? Kesopanan. Nah, di sini. Nah, kita semua pernah bikin surat ketika kita izin kepada guru-guru kita waktu sekolah gitu. Itu di situ bukan hormat saya. Kalau hormat saya itu nggak sopan, maka di situ ditulis hormat kami. Padahal yang nulis saya sendiri. Tapi pakai hormat kami. Dalam konteks apa ini? Dalam konteks kesopanan. Ya. Jadi kalau di Arab seperti yang disampaikan Pak Musa ya, mereka para pemimpin, para pembesar Quraisy itu kalau menyebut dirinya nahnu, menggunakan kata kami itu untuk menunjukkan keagungan. Nah, Allah tentu lebih agung daripada mereka. Tentu Allah lebih berhak menggunakan kata kami. Begitu, Bang. Ini di Palembang juga begitu nih. Nah, ini ada yang di Palembang juga begitu, Manado, Bang Sugi. Untuk kesopanan. Manado juga gitu. Manado. Ya udah. Di Tapi Tanjung Pinang juga gitu. Di Tanjung Pinang bilang aku kami. Lalu di kejadian itu ketika Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu cemana itu? Ada kitanya itu cemana itu? Ya, nggak usah ke situ. Ini roomnya kalian. Nah, saya enggak. Iya. Nah, kita tidak berdebat, brother. Kalau mau berdebat ya ayo. Tapi kalau mau sekedar sharing-sharing saja, gimana ya? Tunggu dulu, jangan curhat dulu, santai. Curhat kok, nggak ada curhat. Bukan, brother. Brother, jangan anggap kami ini musuh. Tunggu dulu. Jangan anggap kami ini musuh. Bukan. Ya, ini gini Bang, bentar. Bang Ali Musa itu ingin menunjukkan, bukan berarti apa? Itu kan intinya ingin melakukan korelasi gitu ya kan. Iya, contoh memang bahasa gitu. Bentar. Udah. Contoh begini di dalam kitab Kejadian itu dalam bahasa Ibrani, antara Ibrani dan Arab itu kan bahasa serumpun, mempunyai kebudayaan yang hampir serupa. Di situ dikatakan bara Elohim. Padahal Elohim ini jamak. Tetapi apakah orang Yahudi mengaku itu jamak? Tidak. Karena kata Eloh dan Yim, ya kata Yim itu kan nanti jadinya plural majestic gitu ya kan. Jamak keagungan. Nah, itu ngasih contoh yang sama.
Bukan berarti Tuhan itu banyak seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 itu. Bara Elohim. Ya, pada mulanya Tuhan, kok nggak diterjemahkan pada mulanya Tuhan, tapi diterjemahkan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, artinya ada kesamaan di situ. Silakan Bang Ali Musa. Jadi begini brother, jangan dianggap kami ini musuh. Bukan. Kalau Anda enggak ya jangan tunggu jangan Ini saya adu Erben ya? dulu. Oh, enggak tahu nih Erben enggak siapa. Kalau Erben pernah saya apa nih saya apa lipat-lipat Bukan, Pak. waktu bahas Bukan, Pak. pas bahas apa poligami. Nah, begini brother, kita akan saling silaturahmi. Anda datang ke room muslim itu bukan Ya. bertujuan untuk silaturahmi kan, karena memang room dibuat itu selain daripada berapologetika dengan apa segala retorikanya ya, itu kan seninya. Nah, room juga dibuka untuk kita silaturahmi. Nah, ketika Anda menanyakan tentang apa dalam Al-Quran itu kok ada kalimat kami, lalu kami menjelaskan, ya, terlepas Anda dapat terima atau tidak, itu terserah Anda. Nah, lalu ganti kami bertanya bukan untuk memusuhi, brother. Kami bertanya, bagaimana di dalam kitab Anda sendiri ada kalimat, mari kita menciptakan manusia sebentuk dan serupa gambar kita. Itu memaknainya bagaimana di dalam kekristenan menurut Anda pribadi lah, silakan. Gini loh, gini, kan saya naik ini di roomnya Muslim, di roomnya Islam. Jadi saya cuma bertanya tentang Islam, ya udah, itu loh. Kecuali Bapak naik di roomnya Kristen, terus bertanya tentang Kristen, nggak berpolemik, kayak menjawab gitu. Ini kan roomnya Islam, jadi saya nggak mau menjawab. Izin saya nambahin boleh Pak? Kalau kita melakukan perbandingan, kalau di sini ada, berarti apa yang di Al-Quran itu juga nggak ada masalah gitu loh. Karena memang ini bahasa-bahasa serumpun. Itu yang ingin disampaikan itu, Bang. Makanya tadi saya bawa bara Elohim. Ya kan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukan pada mulanya Tuhan. Iya gini, Nah, saya seperti bukan itu. Apa salahnya berpolemik, juga saya cuma kalau bertanya. Bang, apa salahnya juga kalau kami ingin tahu pemahamanmu tentang itu? Seperti kamu kan bertanya pemahaman kami. Sekarang kalau saya kamu nggak mau jelaskan menjawab, pemahamanmu. Kalau saya nggak mau Lah berarti menjawab, kau cuma bisa nggak apa-apa, bertanya ini ya, kan nggak koma apa-apa. lintas agama. maksudnya kok kan malah ini dialog. komanya Islam kan? Iya bisa Ini tanya kan dua koma orang arah di sini, Islam. dua arah. Udah, Tapi kamu nggak udah, paham. nggak usah ya udah diperpanjang, saya ah. turun. Aduh. Udah. Silakan Saya lanjut. turun kalau dua arah. Saya kan cuma bertanya. Saya nggak Apa berpolemik. sih? Nah, Udah. Jadi Iya, Anda udah, bertanya saya turun, sama Bang. apologet, Bang. Apologet udah. itu mengerti dua agama. Jadi jawabannya itu tentu akan berdasarkan dua kitab suci juga, gitu loh. Jangan disalahkan juga itu. oke lah, saya turun lah. Nah, Malah tuh. Ya silakan lah. selamat malam. Turun Oke, lah selamat kau, malam. nggak mau Turun juga lah. ditanya. Siapa sih? Santai, Jangan turun santai. dulu. Apa sih? Santai, Apaan? santai. Apaan? Lu cuma Apaan sih? bertanya. Dia hanya mau Apaan? bertanya, Apaan? tidak mau ditanya. Padahal saya nggak bertanya. Kalau saya hanya mengkorelasikan saja. Gimana ya? Udah ketakutan dulu dia Bang Bukan Andi. ketakutan. Ya udahlah, udah pasti ketakutan. Ya udah Apa gini yang aja mau deh, gini. menjawab? Stop dulu yang lain ya. Izinkan saya bicara. Bro, kamu menguasai ilmu apa? Mau diskusi? Silakan. Nggak ada, Yang nggak kau kuasai. Nggak ada. Saya bukan berdiskusi tadi. Saya cuma bertanya. Ya udah kalau begitu nggak mau diskusi, silahkan buka Iya. celana, buang air besar. Lanjut. Selesai. Oh, ngejek. Ya, gua tawari baik-baik. Nggak mau diskusi terus mau ngapain? Itu iya kan saya cuma bertanya tadi. Saya bukan bilang, ayo marilah kita diskusi. Saya nggak bilang Oke, gitu. silahkan Boleh saya kalau Anda bertanya? bertanya soal Islam, tapi nggak boleh bantah. Kalau udah, bantah, Saya nggak mau bantah. kalau bantah maka akan ada. Enggak, saya mau turun. Saya cuma Oh bertanya. ya turun, sudah, silakan, ya silakan, Iya. silakan. Oke. 5 Charlie, 5 Bravo. Lebih cepat, lebih baik. Iya, saya tadi mau. Ya udah bang. Kalau mau turun, Salam. Katanya mau turun, Bang. Kau mesti ngomong. Iya. Turun lah, nggak ada Bang, ilmu ngomong pun, terus. penakut pun. Gimana? Nggak usah. Saya toleransi. Iya. Iya, sudah. Nggak perlu kita ngatakan orang penakut dan sebagainya. Kalau bukan penghujat nggak usah kita. Iya. Ya, baik-baik aja lah. Kita layani dengan baik. Betul, setuju. Karena kadang-kadang Kristen itu naik
Saya sih menawari dia kalau mau diskusi silakan, mau bertanya ya silakan, nggak ada masalah tuh. Nah, persoalannya kadang-kadang Bang Kenaik, selamat malam Kenaik. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bang. Nah, sekarang kita punya punya apa pertanyaan baru ya. Entar dulu Pak, Bang Akina Musa. Dia dulu nih dia maunya apa gitu loh. Ya langsung. Kenaik Anda Kristen ya, Bro? Kristen Katolik. Nah, ya. Kira-kira ada yang mau topik atau mau bertanya atau seperti apa, Bang? Silakan. Oke, karena kita sering ditanya, maka izinkan saya bertanya ya. Silakan. Oke. Boleh Anda tunjukkan penafsiran secara pasti menunjukkan bahwa kitab Injil ya di dalam Quran mengatakan bahwa itu tidak benar. Itu. Apa? Injil tidak benar apa? Apa maksudnya? Tidak ada Pak. Tidak ada Injil tidak benar, nggak ada. Bukan. Di mana ayat Al-Quran mengatakan Injil tidak benar? Ya itu makanya saya tanya, itu adakah? Nggak ada. Tertulis secara Wahyu pasti Allah yang turun kepada dan Nabi Isa jelas. itu nggak ada yang nggak benar, benar semua. Nggak ada yang benar, makanya kita mengimani. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Injil dan Taurat itu menjadi petunjuk bagi orang-orang Israel. Nggak ada yang nggak benar, benar Bang. Betul. Yang nggak benar itu Bible, yang ada yang nggak benernya Bible. Karena Bible itu bukan Injil. Itu Bang. Bukan, kalau begitu, kalau Anda mengatakan bahwa Injil itu benar, kenapa Anda tidak percaya? Kami percaya kok. Gimana sih? Salah satu rukun iman kami Bang, percaya kitab-kitab Allah. Di antaranya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Siapa yang nggak percaya? Cuma kalau Anda nanti sangkut-sangkutkan dengan Bible, nah ini permasalahannya lain. Karena kami tidak mengakui bahwa Bible itu adalah firman Allah yang turun kepada yang diberikan kepada orang Kristen. Itu beda lain Bang, beda lagi. Nah itu nanti mengacunya ke surah Al-Baqarah ayat 23 ya kalau nggak salah. Itu tulisan orang-orang yang diakukan itu dari Allah, gitu. Boleh Anda tunjukkan di ayat mana yang mengatakan bahwa Injil, kitab Injil? Bukan kitab Injil Bang yang dimaksud Bang. Aduh abang ini. Siapa bilang saya Injil? Kan kalau kami orang Kristen, kitab Injil itu adalah kitab kabar baik ya, kabar gembira. Bisa Anda nunjukkankah ayat di Quran mengatakan bahwa Injil itu adalah palsu? Lah, di dalam Al-Quran Injil asli bener. Kok dikatakan Injil itu palsu? Nah sekarang kalau mau mengatakan Bible palsu, nah itu bukan dari Quran. Kita buktikan dari Bible itu sendiri. Begitu Bang. Iya, yang saya minta tuh ayat yang secara jelas ya mengatakan bahwa Injil itu tertulis di Nggak dalam ada Quran. Bang. Di dalam Quran, Al-Quran Bapak. tidak ada mengatakan Injil palsu. Nggak ada. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Nah itu, kalau itu mengacunya kepada kitab-kitab yang ditulis oleh tangan manusia, ya redaksinya dari manusia lalu dikatakan ini dari Tuhan. Nah, itu baru ada itu. Iya. Sumbaya Bukan Injil. Injil nggak ada dikatakan palsu dalam Quran, nggak ada. Berarti maksudnya ini Anda orang ini loh. membenarkan Dia mau nyamain Injil sama Bible. Beda bro, Injil sama Bible beda. Bukan. Saya ingin mengatakan secara jelas di dalam Quran mengatakan bahwa Injil itu palsu gitu loh. Nggak ada. Udah saya jawab dari tadi nggak ada. Terus kenapa Bapak nggak percaya sih ya Tuhan Yesus? Loh. Yang jadi masalah kitab Anda ini bukan kitab yang dimaksud Quran. Karena kitab terdahulu yang dimaksud Quran itu, sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-A'raf 157, mereka mengikuti Nabi yang umin yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil.
Nah, kalau Injil yang Anda punya itu yang dimaksud Quran, apakah di dalam kitab Anda ada nubuatan untuk Nabi Muhammad? Coba jawab. Boleh Anda tunjukkan ayat berapa itu mengatakan kitab Injil begitu secara spesifik? Al-A'raf 157, seingat saya. Coba. Boleh Anda baca? Tunjukkan. Bentar. Bentar ya. Surah Al-A'raf 157. Surat Oke. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fi Taurati wal Injil. Nah, itu ya, sampai situ aja dulu ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, ya, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jelas ya? Nah, inilah ciri-ciri kitab terdahulu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, di mana di dalamnya ada berita akan kedatangan Nabi Muhammad. Nah, kalau Anda mau mengaitkan kitab Anda dengan yang dimaksud Al-Quran, saya tanya balik. Apakah di dalam kitab Anda ada nubuatan tentang Nabi Muhammad? Monggo dijawab. Iya, makanya saya ingin Anda buktikan, paparkan kepada kita secara jelas ya. Injil yang mana itu? Bisa Anda tunjukkan kepada kita semua umat manusia. Ya, saya anulah izin Aki Ustadz Sugi, Aki Handi. Ya, Begini, yang brother. pastinya Sebentar, bukan saya biblos. belum selesai, jangan di apa dulu. Sabar. Lanjut. Jadi di Al-Quran itu tidak ada yang mengatakan bahwa Injil itu sudah ditulis. Tidak ada. Makanya kalau kita baca di dalam surah Ali Imran 48, di situ Injil itu selain disebut Injil juga disebut hikmat. Apa artinya hikmat? Masih dalam pengajaran, masih dalam ucapan atau perbuatan Nabi Isa. Jadi jangan ditanya Injilnya mana ya. Ayat mana yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Injil itu sudah ditulis? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya itu, kalau Anda tidak bisa menunjukkannya gimana kami mau percaya gitu? Bagaimana kita mau nunjukin, ditulis aja kagak? Coba sekarang apa yang dikatakan Yesus misalnya di dalam Markus 1 ayat berapa tuh, ayat 5 atau berapa? Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah sekarang? Ayo. Ya, Injil yang dipakai sekarang itu ditulis sama Waduh, murid-muridnya. emangnya zaman Yesus sudah ada Markus, sudah ada Yohanes, sudah ada Matius, Lukas gitu? Iya, Injil itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik itulah yang ditulis Yesus oleh di murid-murid situ, Bang, Yesus. itu menggunakan kata evangelion. Evangelion ini itu berupa benda, Bang. Kalau evangelio itu masih dalam ucapan. Nah, ini disebut evangelion yang artinya merujuk kepada sebuah benda. Nah, makanya saya tanyakan, di situ disebut evangelion, sebuah buku, benda. Tanya saya di mana sekarang Injil Allah itu? Iya, yang kami pakai sekarang ini masih ada, Pak, tulisan-tulisan murid Yesus. Kalau kitab yang Anda pakai sekarang itu tidak jelas asal-usulnya. Penulisnya tidak jelas. Contoh, ini saya kasih contoh. Matius, katanya ditulis oleh Matius. Tetapi ketika saya baca Matius 9 ayat 9, ketika Yesus bertemu Matius yang sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia mengikuti Yesus. Bagaimana ini ditulis oleh Matius? Sementara di situ menggunakan katanya, menggunakan kata ia. Katanya itu kata ganti milik untuk orang ketiga. Kata ia adalah kata ganti untuk orang ketiga juga. Bagaimana Matius mau menggunakan katanya, kata ia untuk dirinya? Itu tulisan siapa coba? Ya, Nih Matius 9 ayat 9 Anda baca. Kalau penulisnya muridnya Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi ya. Kalau Anda melihat tulisan Musa tulisan Musa yang di kitab Perjanjian Lama itu memakai namanya, bukan memakai aku. Ya. Jadi tidak salah dong
Karena Matius itu Kitab. adalah orang Yahudi, dia Bahkan kitab perjanjian mengatakan lama, namanya. Bang. Itu loh Pak. Kitab perjanjian lama yang Anda pegang ini penulisnya juga nggak jelas. Jelas. Contoh, nih saya kasih contoh nih. Keluaran 3 ayat 1. Ya, Keluaran 3 ayat 1. Nih ya, saya baca. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing, domba, yitro mertuanya. Apa ini tulisan Musa? Musa pakai kata ganti ia untuk dirinya. Pakai kata gantinya untuk dirinya, begitu? Iya, makanya saya sudah bilang Pak, dia itu adalah orang Yahudi. Matius itu adalah orang Yahudi, jadi dia menggunakan ya seperti yang sudah mereka seperti apa Nabi Musa menuliskan kitabnya juga, dia menggunakan namanya, bukan menggunakan aku kayak gitu. Kan kalau kamu lihat di perjanjian lama, di situ Tuhan berfirman kepada Musa, bukan Tuhan berfirman kepada aku. Itu loh yang Gini loh, dibutuhkan sama Musa. Bang. Kenapa kitab-kitab ini seolah-olah itu bercerita tentang Musa? Karena kitab Anda ini itu sudah hancur, sudah nggak ada bekas. Ya, Anda harus paham sejarah di sini. Ketika bangsa Israel mengalami pembuangan, ya, ketika dihancurkan oleh bangsa Asyur itu, orang yang membaca kitab Taurat dibunuh. Taurat itu dibakar habis. Anda baca ada di Makabe itu, Makabe 1 ayat 50 itu dibacalah. Jadi Taurat itu udah tanpa bekas. Boro-boro isinya. Tempatnya saja nggak ada, tabut itu udah nggak ada. Bagaimana isinya ada? Jadi kitab-kitab Anda ini tidak jelas siapa penulisnya. Makanya Anda belajar lagi deh. Ya, diperkirakan. Tapi tidak ada yang berani mengatakan jelas ini tulisan Musa. Nggak ada. Makanya diperkirakan Musa, diperkirakan Daud. Cuma seperti itu. Tidak ada kepastian di situ. Ya, kitab Anda itu sudah musnah ditulis ulang oleh Ezra. Begitu loh, Bang. Iya, kalau kami kan ada orang Yahudi, Pak. Mereka itu melestarikan tulisan nenek moyang dari zaman Musa sampai sekarang. Yang itu yang kami pakai tanpa merubah titik ataupun apapun, kami tidak rubah. Iya, tapi itu bukan tulisan Musa. Saya kasih contoh lagi di dalam kitab Ulangan 34 ayat 5. Maka matilah Musa. Apa Musa nulis begitu untuk dirinya sendiri? Itu tulisan siapa coba? Iya, sesudah Musa kan ada lagi yang yang diurapi Tuhan untuk membukukan penulisan itu, Pak. Siapa? Ya nanti saya cek dulu lah. Saya nggak boleh sembarangan bicara karena Nah, kita itu dituntut dia. oleh orang Kristen juga. Ya, saya Maka nggak boleh betul bohong. yang saya katakan bahwa kitab Anda, 5 kitab itu bukan tulisan Musa. Ada orang yang nulis, setuju saya. Tapi siapa yang nulis ya itu perlu kita cari. Karena gini, kalau kita lihat dengan ilmu hadis, ya, dengan ilmu hadis, ini kitab Anda ini tidak lebih, maaf nih ya, bukan menghina. Ini berdasarkan keilmuan. Berdasarkan ilmu hadis, kalau saya pakai untuk menilai kitabnya orang Kristen, itu tidak lebih daripada hadis palsu. Karena yang namanya hadis palsu itu tidak jelas penulisnya, tidak jelas siapa penyampainya, tidak jelas periwayatannya. Nah, sementara kalau ada hadis yang menyampaikan itu diragukan, ini masuk ke hadis dhaif. Kalau tidak jelas siapa penyampainya, tidak jelas siapa penulisnya, itu masuk ke hadis maudhu, hadis palsu. Begitu, Bang. Bang Al mau ikut ngomong, silakan Bang Al. Ya, masalahnya kami orang Kristen tidak mengerti hadis, Pak. Ya, ini saya kasih tahu biar Anda tambah ilmu soal hadis. Dan kalau bisa Bapak terangkan sedikit tentang tahun berapakah hadis itu ditulis, gitu, dan apa tujuan hadis, gitu. Karena saya nggak paham, bolehkah Pak Sugi mendefinisikan sedikit? Walaupun saya bisa menjawab, tapi saya kasihkan dulu ke Bang Al. Silakan Bang Al. Bang Al, silakan Bang Al. Mana Bang Al? Bang Al. Ya. Gimana tadi? Sorry, belakang tadi. Gimana tadi? Diulangi pertanyaannya, Bang. Coba diulang.
bilang Pak Sugi kan masalah tulisan hadis ini ada hadis apa itu. Saya bertanya kepada dia kan kami orang Kristen Anda mengerti hadis ini kan. Bisakah Anda menjelaskan tahun berapa hadis itu ditulis dan apa tujuannya itu penulisannya? Oke, saya nambahin Ustadz Sugi ya, sedikit ya. Jadi sebelum saya jawab, saya tegasin lagi memang yang dijelaskan Ustadz Sugi tadi itu memang benar bahwa Bible itu baik Taurat maupun Biblos ya itu memang penulisnya itu anonimus. Makanya kita mengenal ya Bible itu kan Bible according to Luke. Bible menurut Lukas, Bible menurut Yohanes, Bible menurut Matius. Jadi bukan tidak dikatakan itu Bible-nya Matius atau Lukas atau Yohanes, tidak, tapi Bible menurut. Ada kata-kata menurut. Nah, kenapa ada kata menurut? Karena itu memang masih anonimus, masih diperdebatkan oleh scholarnya Kristen. Nah, sekarang kedudukan Injil itu bagaimana? Kami umat Islam menilai bahwa kami tidak mendustakan keseluruhannya, artinya tidak menolak secara keseluruhan, tapi juga tidak membenarkan secara keseluruhan. La tusaddiqu wa la tukadzibu. Tidak membenarkan, tapi juga tidak menolak secara keseluruhan, baik Taurat maupun Injil. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada perkataan para nabi, masih ada kalimat-kalimat hikmah yang Allah turunkan kepada para nabi yang terdapat di dalam kitab itu. Jadi menurut pandang saya nih ya, kalau Bible bagaimana? Saya Bible dulu ya. Bible itu kan ada 4 yang kanonik itu, ya. Nah, jadi Injil itu di mana? Injil itu dakwahnya Yesus itu kan cuma 3 tahun, kemudian dia diangkat ke langit. Nah, belum ada riwayat menjelaskan bahwa sempat ada yang menulis Injil yang seperti diperintahkan oleh Yesus, itu belum ada. Ya. Kapan Yesus memerintahkan murid menulis Injil dan seperti apa redaksinya itu belum ada. Verifikasi yang seperti itu gitu. Nah, jadi ucapan-ucapan Yesus itu mungkin dicatat oleh para murid dan catatan-catatan itu terselip di dalam Bible itu gitu. Terselip di dalam Bible. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bible kalian itu berbahasa Yunani. Sedangkan Yesus bukan orang Yunani. Yesus itu hidup di Palestina, orang Yahudi, Israel ya, Yerusalem gitu. Jadi dia menggunakan bahasa Semitik, yaitu bahasa Aramaik atau Syria atau bahasa Arab ya. Nazaret itu kan kampung Arab ya. Jadi Semitik lah intinya gitu, atau bahasa Ibrani. Nah, sedangkan Bible itu berbahasa Yunani. Jadi otomatis bukan perkataan Yesus maupun bukan perkataan murid-murid Yesus. Jadi mulai ada pergeseran yang sangat jauh. Itu satu. Yang kedua, Bible sendiri dituliskan minimal itu kita tahu ya 30 tahun ke atas setelah kewafatan Yesus itu. Matius dan yang lain-lain ya. Apalagi Yohanes itu hampir 90 tahun setelah Yesus itu. Jadi sangat jauh gitu. Baru ada setelah kewafatan Yesus. Maka sangat tidak mungkin bahwa itu adalah Injil itu sendiri. Tetapi itu adalah Bible ya. Bible ya menurut Lukas, Matius, Yohanes ataupun yang lain gitu. Nah, itu jadi kami meyakini bahwa masih ada terselip ya perkataan-perkataan Yesus yang dicatat oleh para murid di dalam Bible itu. Nah, itulah yang kami lakukan, memverifikasinya, menyaringnya, mana yang sejalan dengan Al-Quran kami terima, mana yang bertentangan dengan Al-Quran kami tolak. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian benarkan seluruhnya, tapi juga jangan kalian dustakan seluruhnya. Itu. Nah, itu clear ya tentang Bible. Taurat bagaimana? Begitu juga dengan Taurat, sama. Karena Taurat itu ditulis 1000 tahun kurang lebih setelah kewafatan Nabi Musa. Dan itu penulisnya juga anonimus ya. Tidak ada sampai sekarang pernyataan dari Rabi Yahudi siapa yang menulis Taurat itu. Dan apakah ada verifikasinya dari Nabi Musa? Ini itu tidak ada. Oke, sampai di sini clear ya. Kemudian tadi pertanyaan tentang hadis bagaimana? Nah, kalau hadis itu ditulis ya oleh sahabat Rasulullah sejak Rasulullah itu masih hidup. Jadi yang pertama juru tulis atau sekretaris Rasulullah SAW itu ya dibentuk oleh Rasulullah untuk mencatat Al-Quran. Setelah wahyu selesai turun secara sempurna, Al-Quran itu telah selesai ditulis, baru para sahabat dibolehkan mencatat perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu yang bernama hadis. Nah, jadi sebelum Al-Quran sempurna turun, para sahabat dilarang untuk mencatatkan hadis atau menulis hadis. Apa itu hadis? Yaitu perkataan, perbuatan, atau hal-hal yang disetujui oleh Nabi. Ya, kemudian itu dicatat. Nah, itu yang disebut dengan hadis. Siapa ya salah satunya ya yang
mencatat hadis itu ya, diantaranya kalau tentang kodifikasinya, kalau pencatatnya pada saat Rasulullah masih hidup sudah dicatat oleh para sahabat. Tetapi kodifikasi hadis itu memang pada saat pemerintahan khilafah dinasti Umayyah itu dicatat ya. Siapa yang mencatat? Salah satunya adalah masih keluarganya Rasulullah SAW, masih keponakan sama Rasulullah, dan dia tinggal dia punya hubungan saudara dengan istri-istri Rasulullah. Nah, jadi masih kerabat Rasulullah, dan dia inilah yang mencatat diantaranya siapa, Urwah kalau nggak salah saya itu ya, dia mencatat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian khalifah ya, salah satu khalifah dari Bani Umayyah kalau nggak salah ketika itu, Khalifah Malik apa siapa saya lupa itu ya, dia memerintahkan supaya Urwah ini mencatat hal-hal yang disampaikan, yang menjadi ucapan-ucapan Rasulullah itu. Artinya membukukan, membukukan, bukan mencatat, membukukan. Nah, dia kemudian karena dia seorang sultan, seorang penguasa, dia memerintahkan itu agar dibukukan. Dan kemudian dari situ dia memerintahkan untuk diajarkan. Setelah dibukukan, diajarkan. Maka dia mengangkat murid. Nah, makanya kita mengenal ada kemudian para murid, ulama-ulama hadis akhirnya lahir dari situ. Nah, begitu ceritanya. Jadi hadis itu dicatat dari salah seorang atau dari sahabat yang masih keluarga dari Rasulullah dan kerabat, mereka mencatat ya, kemudian itu baru dibukukan. Jadi kalau pencatatannya itu dari Rasulullah masih hidup sudah dicatat, tapi pembukuannya memang kalau kodifikasinya atau dibukukannya itu memang setelah Rasulullah wafat baru dibukukan gitu. Jadi jangan difahami terbalik ya, bahwa hadis itu baru ada setelah Rasulullah wafat. Tidak begitu. Kalau pencatatannya ketika Rasulullah masih hidup itu sudah dicatat, hanya saja memang belum dibukukan seperti itu. Sama Al-Quran juga begitu. Al-Quran dicatat itu ketika Rasulullah SAW itu masih hidup. Nah, tapi kemudian officially dibukukan itu baru pada zaman Khalifah Utsman ya, dia membukukan itu ya, di official secara resmi gitu. Nah, begitu Bang. Yang secara resmi dibukukan hadis itu tahun berapa Pak kalau bisa tahu? Secara resmi. Itu dibukukan sekitar tahun, bentar ya, itu tahun nggak jauh setelah kewafatan Rasulullah juga itu, pada dinasti Umayyah itu ya, Rasulullah wafat itu sekitar 600, saya lupa tahunnya ya, tapi yang jelas masih pada saat itu ya, keluarga Rasulullah itu masih hidup ya. Di antara sahabat yang menjadi rujukan itu adalah masih keluarga Rasulullah, dia masih kerabat dari salah satu saudara dari salah satu istri Rasulullah juga, seperti salah satunya Urwah itu ya. Jadi dia memang hidup di dalam keluarga atau kekerabatan dari Rasulullah SAW itu. Jadi apa-apa yang dia sampaikan itu memang dia tanya langsung kepada istri-istri Rasulullah di antaranya. Ya, Rasulullah SAW dia tanya, kemudian dia catat. Misalnya Rasulullah bagaimana, apa yang dilakukan Rasulullah, tentang berapa hal yang Rasulullah sampaikan, itu dia tanya kepada keluarga Rasulullah, itu dia catat. Gitu. Di antaranya adalah bibinya yang masih kerabat atau istri-istri Rasulullah SAW, itu dia catat seperti itu. Nah kemudian baru setelah Rasulullah wafat itu baru dibukukan gitu. Nah jadi pembukuannya yang setelah Rasulullah SAW wafat, kodifikasinya. Tapi kalau pencatatan itu sudah dia lakukan dari Rasulullah masih hidup, itu dia sudah mencatat itu ya. Nah seperti itu Bang. Nanti masalah tahunnya nanti saya cek lagi. Cuma saya agak lupa. Tapi itu nggak jauh ya dari setelah kewafatan Rasulullah itu ya. Begitu Bang. Ya berarti kurang lebih sama dengan Alkitab kami ya, ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus langsung ya, saksi mata. Izin para Tuan Guru. Mohon maaf brother, untuk Jesus sendiri dalam setiap kalimat-kalimatnya, perkataan-perkataannya atau perjalanan hidupnya itu
ditulisnya sejauh setelah Yesus itu tidak ada, dan murid-muridnya tidak ada mencatat apa yang dilakukannya setiap dalam perjalanan kehidupan Yesus itu sehari-harinya ataupun perkataan-perkataannya, itu tidak ada murid dari salah satu dari murid-murid mereka itu yang mencatat. Itu tidak ada. Itu bahkan di dalam Lukas itu diberikan tahu ya, Lukas ini kan bukan murid Yesus, bukan, karena Lukas ini adalah kawan dari Paulus ya, orang Turki, orang dari Tarsus, yang dimana dia diakui sebagai dokternya karena Paulus ini mempunyai sakit mata, mempunyai rabun, masalah penglihatan. Nah, itu jauh setelah Yesus tidak ada ya, 80 tahun kemudian baru ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pengumpul berita ya. Jadi kalau kita tengok dari Lukas 1 nomor 1 hingga 3 itu jelas ya. Jadi dikumpulkan untuk Theophilus. Nah, Theophilus ini siapa? Dan banyak orang ya mencari berita yang tersiar kabar di sekitaran kita. Nah, ada banyak orang ini siapa-siapa saja. Lalu mereka berkesimpulan, lalu mencatatnya, lalu membukukannya untuk diberikannya kepada Theophilus. Nah, itu siapa? Bahkan orang-orang Kristen itu sendiri yang mempunyai otoritas di dalam kekristenan sekalipun, mereka tidak pernah tahu siapa penulis Bible yang sesungguhnya. Itu tidak pernah diketahui hingga detik ini. Begitu bro. Silakan brother. Kalau Alkitab kami itu kan dikanonisasi kan, itu contohnya seperti Rasul Yohanes itu murid langsung Tuhan Yesus ya. Rasul Petrus itu murid langsung Tuhan Yesus ya, dan Matius itu sendiri itu murid langsung Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus itu memang diangkat langsung oleh Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus naik ke surga gitu. Itu menurut kepercayaan kami begitu. Jadi segala yang ditulis itu memang semuanya itu berurutan dan semuanya itu nyambung gitu, bukan berdiri sendiri, dia tidak, dia itu nyambung gitu. Karena itu adalah kesaksian gitu Pak, kesaksian tentang firman yang hidup gitu, yaitu Yesus Kristus sendiri gitu. Jadi tolong simak baik-baik perkataan saya ini ya, supaya tidak berulang-ulang. Ini tadi kan saya sudah sampaikan, tapi nampaknya Anda kurang ngeh dari apa yang saya sampaikan, sehingga kembali lagi akhirnya pertanyaan kusir. Di dalam kekristenan itu sendiri ya, tidak ada satupun dari murid-murid Yesus itu yang menulis tentang bagaimana Yesus itu berkata-kata dalam sehari-hariannya, seperti yang tertulis di dalam Markus, Lukas, Yohanes, Matius itu. Ya, tidak ada satupun dari murid-muridnya yang menulis. Bahkan perilaku Yesus sehari-hari pun tidak ada dari salah satu murid-muridnya yang ketika mereka menyaksikan lalu menulisnya. Oh, Yesus ini tengah memetik gandum. Oh, Yesus ini tengah berjalan mengutuk pohon ara karena kelaparan, dia tidak mendapatkan buah. Tidak ada. Itu hanyalah kabar berita, kabar burung yang dicari-cari oleh wartawan Yunani ya, untuk diberikan kepada Theophilus yang mulia. Nah, Theophilus ini siapa? Ada banyak orang menyusun berita. Nah, kan di situ dikatakan di dalam Lukas itu. Nah, ternyata ketika di dalam Lukas itu disampaikan, lalu dipertanyakan kepada orang Kristen yang mempunyai otoritas tertinggi sekalipun di dalam kekristenan, siapa mereka sang penulis Bible ini? Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjawab siapa sesungguhnya sang penulis Bible itu. Tidak ada yang tahu hingga detik ini. Dan itu diakui oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Kalau toh ada orang-orang Kristen seperti Anda hari ini menyatakan bahwasanya yang menulis perkataan Yesus dan perilaku Yesus dan perlakuan Yesus sehari-hari itu adalah murid-murid Yesus itu sendiri, itu murni oleh karena ketidaktahuan, oleh karena keimanan buta yang sesungguhnya dia tidak mau mencari tahu. Itu, brother. Coba Anda tanyakan pada pendeta Anda, siapa yang menulis Bible itu?
berikan Lukas 1 hingga nomor 1 hingga 3 itu, berikan pada pendeta Anda. Kalau pendeta Anda itu bisa menjawab dengan sempurna, dengan pasti bahwasanya yang menulis itu murid-murid Yesus, maka akan menjadi sebuah hal yang luar biasa, bahkan itu bisa melebihi melebihi para bapak-bapak gereja. Bahkan saya akan murtad dari agama saya kalaupun pendeta Anda itu bisa menjawabnya dengan pasti. Itu kawan, silakan. Tadi seingat saya Anda mengatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus alami itu ditulis oleh orang lain, bukan muridnya sendiri ya. Mungkin Bapak kutip dari Lukas 19 ayat 31 ya. Bisa Bapak baca di situ ya? Nah, saya ngutip dari Lukas 1 nomor 1 hingga 3. Di situ jelas bahwasanya sang penulis itu siapa orangnya tidak diketahui. Iya, tadi kan Anda bicara Orang bahwa ya menyusun berita yang ada di sekitar kita, kan begitu. ya, apa yang maksud saya tidak ada kesaksian bahwa murid langsung Tuhan Yesus yang mencatat apa yang terjadi gitu ya. Makanya saya kolerasikan dan saya ambil contoh daripada Lukas 19 ayat 31 di situ, Pak. Boleh saya baca ya? Terus? Lukas 19 ayat 31 ini adalah Lukas penulisnya adalah kata Anda adalah temannya, sahabatnya Rasul Paulus ya. Itu tulisannya berbunyi begini, dan jika ada orang bertanya kepadamu, maka kamu melepaskannya. Jawabnya begini, Tuhan memerlukan. Ini bicara tentang keledai ya, yang dilepas ya. Nah, ini yang ditulis oleh Lukas. Nah, jika Anda baca di Matius, ini murid Tuhan Yesus langsung ya, 21 ayat 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukan, ia akan segera mengembalikan. Nah, pertanyaan kita, kenapa dua orang yang berbeda ini, ya, satu adalah teman Paulus dan satu adalah murid langsung Yesus. Matius yang pemulut cukai itu menulis hal yang sama. Apakah itu satu yang tiba-tiba kesamaannya sama ataupun gimana, Pak? Ini logika kita yang berpikir loh. Ini adalah dua orang yang berbeda. Kata Anda adalah satu itu teman Rasul Paulus dan satu adalah ini menunjukkan bahwa murid Tuhan Yesus itu menulis, mencatat apa yang dilakukan oleh Tuhan kami. Begitu, Pak. Oke. Apa yang tertulis di antara Markus dengan Matius ini tadi ya, itu hanya pencatutan yang dimana nama dari Matius itu dipergunakan untuk melabeli apa yang tertulis, yang ditulis, maka jadilah Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas. Jikalaulah itu standarnya, maka kita akan tengok ketika peristiwa penyaliban sajalah. Ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, konon katanya di dalam Markus dikatakan, Markus berkata jam 9 ketika ia disalibkan. Ini kalau dikata ini saksi mata loh ya, ini dalam konteks saksi mata. Jikalaulah benar mereka itu saksi mata dan mereka lah yang penulis. Tapi menurut Yohanes berkata bahwasanya hari itu jam 12 ya, itu masih dalam keadaan persiapan Paskah. Masih persiapan, belum disalibkan. Belum tidak hanya sampai di situ. Bahkan seusai penyaliban sekalipun, ketika Maria Magdalena hendak masuk ke kubur setelah Yesus itu dikuburkan, setelah hari Sabat, itu hari Minggu pagi, ya, antara Markus dengan Yohanes itu juga berbeda. Yang satunya mengatakan bahwasanya Maria Magdalena beserta Salome masuk ke dalam kubur itu ramai-ramai, sampai ke dalam kubur mereka masuk, sampai bercakap-cakap mereka dengan para malaikat yang ada di dalam kubur itu, masuk di dalam gua itu. Tapi di dalam Yohanes berbeda. Di dalam Yohanes, Maria Magdalena dia pergi sendirian, ya, dan hari masih gelap gulita. Tapi di Markus hari sudah terang, matahari sudah terbit.
Kalau standarnya dikata, oh sang penulis ini pasti saksi mata, sebab apa? Mereka menulis hal yang sama. Kalau standarnya itu, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang saya berikan ini tadi? Tentang Markus dengan Yohanes, terus Markus dengan Yohanes yang banyak bertentangan di situ. Nah, itu gimana kalau memang mereka ini adalah murid yang menulis dan mereka lah saksi mata? Kenapa bisa berbeda? Silakan. Itu saya belum pelajari, tetapi saya bisa menggarisbawain bahwa dua-duanya itu mencatat bahwa Tuhan Yesus itu disalib, begitu. Dan pesalibannya itu adalah sebelum hari Sabat ya, berarti itu hari Jumat itu. Dan sangat luar biasa bahwa hari Sabat itu adalah hari kekudusan Tuhan yang menurut perjanjian lama itu. Di situ nggak ada kegiatan. Tuhan Yesus bangkit itu pada hari Minggu pertama ataupun hari ke-8 ya, itu menurut hitungan orang Yahudi gitu. Jadi Sebelum saya gimana ya kalau kita mau, apakah sesuatu itu kebetulan atau gimana, saya juga kurang mengerti, dan tetapi saya mempelajarinya itu membuat saya itu bingung. menjadi yakin. Bingung. Gitu. Oh, menjadi yakin. Oke, sebelum saya kasihkan pada guru-guru kami, guru-guru saya dan para suhu-suhu, sedikit lagi saya sampaikan. Bukan karena kalau mendominasi sementara saudara banyak kan tidak baik, tidak elok juga ya, yang dengarkan juga bosan. Baik, kawan, saya rasa saya bukan saya tidak bisa menjawab dari apa yang Anda pertanyakan, tapi karena saya mesti menghormati saudara-saudara saya yang lain, saya rasa saya cukupkan sampai sini ya. Jadi sedikit saja saya tambahkan bahasanya tentang apa yang saya sampaikan Anda tidak ngeh. Ya, Anda tidak dapat pahami apa yang saya sampaikan itu. Jadi berbuih-buih pun saya tidak akan pernah Anda dapat pahami. Karena apa? Saya rasa Anda belajar terlebih dahulu, baru berdiskusi. Itu akan lebih memudahkan Anda untuk mengkanter dari perkataan lawan diskusi. Saya rasa itu saja. Oke, monggo para tuan guru, silahkan dilanjut. Tes, nggak ada yang bersuara apa? Tes, kok Hilang ada sinyal. nggak ada bersuara? Ya. Silakan Bang Al. Ada di Oke, saya tambahin sedikit ya. Jadi begini ya, neck of cross ya. Tadi dari awal kita udah jelaskan bahwa fakta sejarah itu tidak bisa dibantah, bahkan dari kalangan Kristen sendiri, bahwa Bible itu ditulis ya puluhan tahun setelah kewafatan Yesus ya. Anda harus tahu Injil yang pertama, Injil apa? Injil Matius misalnya. Itu tahun berapa ditulis? Anda tahu nggak itu? Nah, kalau Anda katakan yang menulis itu adalah murid-murid Yesus, bagaimana mungkin ya 50 tahun setelah kewafatan Yesus misalnya, kemudian ditulis dengan berbahasa Yunani ya. Dan dari nama-namanya pun mereka bukan murid-murid Yesus ya. Namanya saja seperti Markus, Paulus, Lukas, Yohanes ya, itu nama-nama yang bukan nama-nama sahabat atau murid-murid Yesus langsung gitu. Nah, jauh setelah kewafatan Yesus baru itu ditulis gitu. Kalau memang itu dari Yesus, tentulah saat Yesus hidup itu ditulis gitu. Tapi ada nggak catatan yang mengatakan bahwa mereka menulis itu ketika Yesus masih hidup? Ada nggak itu verifikasinya gitu? Apakah Yesus menyuruh mereka mencatat atau mereka mencatat langsung apa yang ditulis oleh Yesus seperti itu? Nah, ini yang membedakan dengan Islam. Kalau di Islam, jangankan Al-Quran yang secara mutawatir itu artinya disampaikan di khalayak ramai, ya, sehingga semua orang mendengar dan sulit untuk dipalsukan akhirnya, gitu, atau diperselisihkan, nah, gitu, karena yang mendengar banyak dan ramai orang, baik yang mendengar maupun yang mencatat. Nah, itu namanya mutawatir.
Nah, seperti tadi ya, seperti Bible itu kan dia ditulis berapa? Yang paling dekat aja sekitar berapa? 50 tahun kurang lebih, 30 tahun setelah kewafatan Yesus. Nah, kemudian catatan-catatan itu pun berbeda antara satu Injil dengan Injil yang lainnya. Dia tidak dicatat sekaligus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, itu berbeda, selisihnya jauh gitu. Dan bahkan satu di antara mereka tuh kemudian mengkopi dari yang sebelumnya gitu. Nah, kalau memang dia dicatat berbarengan oleh itu para murid, seharusnya masing-masing mencatat pada waktu yang bersamaan. Tetapi itu kan tidak gitu. Itu satu. Kemudian tidak adanya kaidah dan metodologi yang bisa diverifikasi. Kalau dalam Islam itu dalam pencatatan hadis saja ya, itu ada namanya sanad, matan, dan rawi. Sanad, matan, dan rawi. Nah, hadis seperti itu. Jadi sanad itu setiap orang yang mengambil perkataan itu, setiap kata dan kalimat, itu dia harus bisa diverifikasi dari mana dia dapat kalimat itu. Kemudian dari si A misalnya, kemudian dari si A kepada siapa dia sampaikan. Jadi mata rantainya tidak boleh terputus gitu. Nah, kemudian kalau di antara yang penyampai sanad itu ya ada yang terputus, maka itu batal. Kemudian dari isinya juga ya, dari periwayat itu sendiri ada syarat-syaratnya. Syaratnya diantaranya apa? Dia harus dikenal kredibilitasnya di masyarakat gitu, harus jelas itu dia ini keturunan siapa, tinggal di mana, apa kepakarannya gitu. Jadi clear ini biografi biodatanya itu, bukan orang yang nggak dikenal ini siapa, anak siapa, pekerjaannya apa, bagaimana dia dapat perkataan itu dari siapa, itu clear gitu. Jadi ada sanad, ada rawi juga, periwayat. Jadi dari jalur itu penyampai, kemudian dari yang meriwayatkan itu dia dapat dari mana, itu harus clear. Kemudian matannya, isinya juga begitu. Isinya itu juga dicek gitu. Misalnya ada orang yang tadi kalau tentang rawi tadi ya, misalnya dalam sebuah hadis ini ya, misalnya soal Abu Hurairah misalnya, dia melihat mengumpulkan hadis, mencatat hadis gitu. Nah, di antara syarat yang diberikan itu adalah kalau yang meriwayatkan itu akhlaknya juga harus terjaga. Kalau ketahuan saja dia pernah berakhlak buruk gitu, maka itu hadis tidak akan disahihkan seperti itu. Maka itu gugur gitu yang dia riwayatkan. Saya kasih contoh begini. Pernah ada salah seorang itu dicek gitu bagaimana dia meriwayatkan hadis. Nah, sahabat ini datang ke rumahnya, kemudian dia sedang mengangkat itu tempat makan hewan seperti makanan unta gitu. Dia ditanya, apakah itu ini tempat makanan hewan katanya. Apakah engkau akan memberi makannya? Tidak, aku hanya ingin membuat seakan-akan aku ingin memberinya makan agar dia datang kepadaku hewan itu. Tapi engkau tidak memberinya makan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu katanya. Nah, setelah diketahui seperti itu, berarti dia walaupun kepada hewan dia berbohong, maka yang diriwayatkan itu gugur. Jadi sangat ketat dalam Islam itu ulama menetapkan syarat-syarat itu. Jadi orang itu biografinya jelas, kemudian kredibilitasnya juga jelas. Ya, pernah ada lagi seorang perawi misalnya, dia mengendarai kuda sangat kencang di pasar ketika itu. Nah, ketika sahabat ini melihat seperti itu akhlaknya, ditanya, kenapa engkau mengendarai kuda engkau sangat kencang di pasar? Ya tidak apa-apa karena aku terburu-buru gitu. Nah, tapi sahabat ini melihat bahwa itu bukti bahwa dia tidak berakhlak baik. Kenapa? Di tengah keramaian dia mengendarai kudanya sangat kencang. Ibaratnya kalau sekarang tuh ngebut-ngebutan gitu. Sehingga semua hadis yang diriwayatkan itu batal gitu. Jadi sangat ketat gitu. Nggak main-main gitu. Karena apa? Karena yang dia catat, yang dia ambil itu adalah sesuatu yang nanti akan dinisbahkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah. Sehingga tidak bisa asal catat, tidak bisa main-main di situ. Nah, jadi seperti itu, Mas. Jadi dari sanad dia harus tersambung, tidak boleh putus ya. Tidak boleh ada yang hilang mata rantainya. Kemudian dari periwayatan yang merawinya yang meriwayatkannya juga harus jelas kredibilitasnya ya, akhlaknya ya, kemudian kepakarannya. Misalnya dari segi ingatan misalnya nih, saya kasih contoh ya. Orang itu ada dua ya. Ada yang dia rajin mencatat tapi dia ingatannya lemah.
Nah, seperti itu. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu. Dia akan dinilai juga nanti oleh ulama-ulama hadis. Ini orang bagaimana hafalannya. Itu akan dilihat juga. Oh, dia tidak kuat dari sisi penghafalan ternyata. Nah, itu akan menurunkan kredibilitas hadisnya gitu. Makanya dalam Islam itu ada hadis itu ada yang 100% ya sahih, mutawatir gitu 100%. Semuanya tidak ada yang bermasalah, maka dia mutawatir. Kemudian sahih ya. Nah, kemudian ada yang hasan di bawah derajatnya, ada yang 70% misalnya. Kemudian ada lagi yang di bawah 50%. Ya, ada yang doif misalnya yang bermasalah dan ada selebihnya itu misalnya yang tidak masuk dari palsu misalnya itu tidak diinikan. Nah, tetapi dari pembagian tadi jelas seperti itu karena ada kredibilitas daripada syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama itu. Jadi sangat ketat seperti itu, Mas. Makanya kalau di-compare dengan Bible, jangankan dengan Al-Quran, kalau Al-Quran beda lagi, Mas. Kalau Al-Quran itu pakai hafalan 100%, ya. Kamu salah menyebutkan huruf saja, misalnya huruf H dengan huruf H, ya, itu berbeda. Jadi ketahuan itu dari cara nyebutnya salah saja sudah berubah artinya, ya gitu. Nah, misalnya bihi jadi biha misalnya. Itu jelas gitu. Makanya dia kalau Al-Quran itu tidak akan bisa dimanipulasi karena dia pakai hafalan. Kamu salah nyebut huruf saja orang sudah tahu. Apalagi setiap bulan Ramadan umat Islam itu 30 juz ya. Al-Quran satu kitab itu dituntaskan bacaannya itu selama 1 bulan Ramadan full kalau bulan Ramadan itu. Sehingga semua orang bisa mengecek ya secara umum secara jamaah gitu. Kalau ada kesalahan baca, ada yang berubah itu langsung ketahuan gitu. Dan itu tradisi berlangsung itu baik secara oral ya hafalan maupun secara pencatatan gitu. Nah, ini tidak berlaku pada Bible tentu saja. Bible banyak revisi. Berbeda ya, kalau Al-Quran itu kan terjemah. Kalau terjemah itu cuma perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, tetapi dengan makna yang sama. Tetapi kalau Bible itu dia revisi. Revisi itu berbeda narasi, berbeda paragraf, berbeda konteks. Nah, Al-Quran tidak seperti itu ya. Yang terjadi pada Al-Quran pada tahun 1923 itu hanya penambahan tanda baca ya, penyempurnaan tanda baca supaya orang yang non Arab itu mudah membacanya ya, bisa mempelajarinya. Tetapi bagi orang Arab, mereka tulisan itu tidak mempermasalahkan, bahkan tidak dikasih tanda baca pun mereka tahu apa maksudnya. Ya, karena itu bahasa ibu mereka ya. Nah, dan mereka dengan hafalan. Nah, tradisi itulah yang dari awal-awal Islam sudah dikembangkan bahwa awal-awal itu tidak boleh dicatat Al-Quran itu. Semua pakai hafalan dulu. Nah, ketika terjadi perang banyak yang syahid, barulah mulai dicatat. Nah, jadi kalau Al-Quran sangat clear gitu, tidak akan bisa dipalsukan. Nah, kembali tadi hadis. Nah, kalau hadis, tadi ulama meletakkan syarat-syarat yang ketat. Baik secara rawi, secara sanad, maupun secara matan. Rawi itu yang meriwayatkan figur orangnya, kredibilitasnya, keilmuannya ya. Nah, kemudian kepakarannya, kemudian sanad, mata rantainya, tersambung atau tidak, di mana putusnya, siapa yang membawanya, dan seterusnya. Dari mana dia mengambilnya ucapan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian ada secara matan, isinya. Isinya, ya mudah, misalnya isinya itu bertentangan dengan Al-Quran, maka sudah dipastikan itu bermasalah. Bisa jadi sanadnya tersambung, ya, rawinya tidak bermasalah, tapi isinya bermasalah. Bisa saja terjadi itu. Makanya ulama Islam itu sangat jujur ya. Kalau ada yang bermasalah itu pun dicatat juga, tapi diberi catatan di situ bahwa ini dari Israiliyat misalnya. Ada orang sahabat yang menerima dari orang Nasrani misalnya seperti itu dicatat seperti itu. Hadisnya doif gitu karena tidak dari Rasulullah. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah hidup sezaman dengan Rasulullah dan mustahil ini dari Rasulullah. Dan setelah diselidik dia memang sahabat tapi tidak ketemu langsung dengan Nabi, tetapi dia menerima dari luar misal seperti itu. Itu diberi catatan seperti itu. Ya, jadi seperti itu Mas ya. Jadi kalau dalam Islam itu sangat gamblang dan sangat jelas metodologinya. Nah, ini yang tidak dimiliki dalam Bible tentu saja. Oke, silakan lanjut. Kalau saya itu meyakini Alkitab itu adalah benar. Kenapa Pak? Ini ada poinnya. Ketika malaikat datang kepada Bunda Maria, ya, yang saksi itu adalah Bunda Maria dan malaikat itu sendiri kan. Jadi gimana murid-muridnya tahu gitu loh, kok Bunda Maria itu didatangi oleh malaikat, ya kan pertanyaannya seperti gitu kan. Nah, ternyata jawaban saya itu saya dapat di Kisah Para Rasul di ayat 1:13. Ya, di situ berbunyi
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Rasul Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakub bin Alfius, dan Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan hati dalam bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara Yesus. Berarti ternyata mereka itu saling kenal, yang saling dekat. Jadi tidak ada alasan apapun saya tidak mempercayai tulisan mereka karena mereka saling kenal. Ini membuktikan secara spesifik, secara real bahwa mereka itu saling kenal di ayat itu, Pak. Gitu. Oke, izin ini Bukan Ustadz ya asumsi. nambahin ya. Oke, kamu tadi membawakan sedikit bagaimana sih kebenaran ketika apakah betul malaikat itu melihat kelahiran daripada Maria begitu ya? Nah, kamu ambil asumsi di dalam kisah Bukan kelahiran Tuhan Yesus, bukan Maria. Kelahiran Tuhan ya Yesus. kelahiran Maria kan, maksudnya kelahiran anak dari Maria ini Yesus Kristus itu ya. Nah, betul ada hal yang perlu kamu kaji lebih dalam lagi tentang konsep jika kamu comparekan ayat tersebut, peristiwa tersebut kepada surat-surat Paulus. Yang dimana Paulus dinyatakan tidak pernah sekalipun menemui bahkan mengenal Yesus. Nah, oke, kita kembali ke topik awalnya. Pertanyaan yang timbul akan seperti ini. Ketika murid-murid Yesus itu bersaksi, dia bisa melihat atau menuliskan dan bahkan menjadi saksi kedatangan malaikat Gabriel saat Maria itu melahirkan Yesus Kristus. Karena itu kan peristiwa kelahiran. Kenapa tidak ada satupun daripada murid-murid itu menyatakan kelahiran Yesus, menceritakan? Pada saat itu Yesus belum memilih murid-muridnya, belum dilahirkan. Dan Yesus pun tidak pernah mengatakan bahwa kelahirannya disaksikan oleh si Thomas, Bartolomeus dan sebagainya macamnya. Ini yang perlu kamu kaji. Di mana Yesus mengatakan bahwa kelahirannya disaksikan oleh murid-muridnya. Sementara murid-muridnya dipilih saat namanya Yesus hadir ke dunia di usia 30 tahun. Di mana Yesus memilih murid-muridnya saat beliau berusia lebih dari 30 tahun, di mana dia memulai pekerjaannya. Apakah pada saat itu murid-muridnya mengenal bahwa yang dilahirkan Maria adalah sosok Tuhan, sosok Yesus? Belum tentu. Tetapi mengapa kisah para rasul bisa menekankan itu bisa kamu jadikan landasan saksi? Ini yang harusnya kamu kaji, kamu pelajari. Di mana murid-muridnya itu menyaksikan kelahiran itu, mengatakan bahwa itu kelahiran Yesus. Sementara murid-muridnya itu dipilih oleh Yesus di saat mereka sudah dewasa. Dan di mana Yesus memulai pekerjaannya untuk menyebarkan berita bahagia itu. Jadi lari perbandinganmu, acuanmu. Tidak tertulis. Yang kedua, perlu kamu memang pelajari benar kata guru-guru kami begitu ya sebelumnya itu ya. Di mana sih secara nyata dan tervalidasi bahwa apa yang ditulis 14 kitab daripada Paulus ini divalidasi oleh Yesus sendiri. Di mana dinyatakan bahwa kitab yang benar adalah, firman yang benar adalah, suatu kitab suci yang benar adalah divalidasi langsung oleh pemilik dan penerima wahyu tersebut. Tetapi ketika kita merujuk kepada Bible, tidak ada satupun Yesus mengatakan bahwa isi daripada Bible ini adalah benar. Ini isi daripada Bible ini ada firman saya. Jadi perbandinganmu itu kajianmu jauh terbantahkan. Ini pentingnya kamu untuk mempelajari terlebih dahulu literasi yang terkandung di dalam Bible. Nah, literasi Bible itu bagaimana aja? Tidak hanya terpaparkan oleh yang isi pada Bible ini. Tetapi sejarah-sejarah yang mendukung berdirinya Bible ini pun perlu kamu pelajari. Makanya teman saya, saudara-saudara kami mengatakan sebagai contoh begini, kita ambil ada namanya Gospel daripada Markus yang justru 50 tahun terbit setelah Yesus diangkat ke langit. Kenapa waktu saat dia menulis itu tidak divalidasi langsung oleh Yesus? Yang namanya isi daripada Gospel Markus itu. Kenapa Yesus tidak pernah memvalidasinya langsung? 50 tahun loh, baru namanya surat Markus ini
diterbitkan. Nah, ini pentingnya kamu mempelajari konteks sejarah ini. Mengapa 50 tahun baru diterbitkan? Nah, itu bantahan kedua. Kemudian ketika ada bantahan lagi begini ya. Kitab yang benar, saya ulang lagi ya, kitab suci yang benar adalah kitab yang langsung diberikan oleh nama Maha Pencipta Allah ya, kemudian divalidasi oleh yang menerima wahyu, agar tidak terjadi namanya bertabrakan, kontradiksi ayat satu demi yang lain, semua sinkron. Nah, kita ambil sebagai contoh dalam Gospel Lukas ya, ini sangat mudah dipahami dan sangat fenomenal. Lukas 1 nomor 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Berarti ini dibukukan, semua peristiwa-peristiwa yang pernah dikaji, diteliti oleh Lukas ini dibukukan, kemudian dijadikan suatu kabar, dijadikan buku yang berjudul dengan nama judulnya dengan Lukas. Kitab Lukas. Apakah ini yang disebut dengan kitab suci? Hasil daripada kajian-kajian manusia. Nah, perlu kamu pelajari sejarahnya di mana yang harus kamu pelajari. Nah, perlu kamu tahu Lukas ini siapa. Apa hak beliau untuk menuliskan nama perjalanan Yesus? Apakah ini hidup sejaman dengan Yesus? Apakah pernah sejarah isi daripada Lukas ini divalidasi oleh Yesus itu sendiri? Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam Markus 16 nomor 19 di situ dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara. Nah, ini sesudah Tuhan Yesus ya. Ini membuktikan bahwa Markus tidak hidup sejaman dengan Yesus. Saya ulangi lagi, Markus 16 nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus. Di situ sudah dikatakan Tuhan. Kalau memang orang ini hidup, Markus ini sejaman dengan eranya Yesus, dia tidak berani mengatakan Yesus Tuhan karena akan bertabrakan dengan pribadi Yesus. Yesus selalu mengatakan di dalam legitimasi dirinya bahwa dia mengatakan dirinya adalah utusan. Banyak hal yang menyatakan bahwa Yesus adalah utusan. Tentu kalau dia ini Markus ini memang murid Yesus ya, dan hidup sejaman era Yesus, ini sudah dikoreksi langsung oleh Yesus. Ngapain kamu tulis saya, Tuhan Yesus di situ? Artinya orang ini, Markus ini masih diragukan. Apakah betul-betul murid Yesus ataukah hidup di sejaman era Yesus? Karena di ayat ini, sesudah Tuhan Yesus. Tentu ini akan dibantah dengan Yesus itu sendiri menyebut bahwa Markus menyebut dirinya dengan kata Tuhan. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, inilah jalan yang benar, inilah jalan hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Bapa dan mengenal Yesus sebagai utusan, sebagai salah satu contoh petuah yang pernah diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Berarti Yesus mengatakan dirinya, menempatkan dirinya sebagai utusan. Tetapi bila kita merujuk di dalam Markus 16-19, di situ sudah dikatakan Tuhan Yesus. Jikalau memang ini hidup ya, penulis ini adalah hidup seera zaman Yesus, kemudian ya hidup sejaman era Yesus, dan betul-betul ini adalah murid Yesus, dia tidak akan berani mengatakan ini sesudah Tuhan Yesus berbicara. Nah itu ya, satu ayat juga masih sangat rancu ya, satu ayat aja masih rancu. Kemudian sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah, kemudian dan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda dan bla bla. Itu yang saya ulangi nih cara bacanya di Yohanes 16:20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Nah, ini ada kata Injil lagi. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Artinya ada satu kitab, ada satu kabar, ada satu berita yang sudah disampaikan kepada Yesus. Nah, jadi Bible ini apa fungsinya? Ketika Yesus sendiri sudah melegitimasikan, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Berarti ada dua suatu ajaran. Mana yang benar ini? Bible atau Injil yang dimaksud Yesus ini? Sementara kita tahu lagi, kembali lagi, Markus diterbitkan 50 tahun setelah Yesus terangkat ke langit.
Tetapi ketika Yesus terangkat ke langit, di situ langsung dinyatakan memberitakan Injil. Berarti Injil yang dimaksud Yesus ini yang mana? Terus Bible ini apa sih? Apa? Konteksnya sebagai apa Bible ini? Sama halnya ketika kita merujuk di dalam misalnya Markus 16 nomor 15, melalui semuanya itu kita melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Terlebih-lebih lagi di sini sudah dikatakan, terlebih-lebih lagi di sini tulis dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus tahu ini dia ini akan marah, akan emosi dia ini, terkutuklah. Jika kehidupan keberagaman tidak lebih tinggi daripada para ahli-ahli Taurat. Ini pasti dikoreksi Yesus. Kenapa kamu sebut saya Tuhan di situ? Padahal ketika bukankah kamu pernah mendengar bahwa saya tidak pernah menyatakan diriku sebagai Tuhan, tapi aku adalah utusan. Begitu. Demikian. Silakan yang lain bisa menambah guru-guru kami.